Acara salajengipun inggih menika Mau'izatul Hasanah ingkang dipun aturaken dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ainur Rahim. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ainur Rahim wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tsabbitni 'alal iman. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi kitabihil karim, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ashabal fadilah, para kiai, para ustadz, para guru, wa akhussu bidzikr panjenenganipun Romo Kiai Haji Husnan Ali, Romo Kiai Haji Ali Mustafa, Romo Kiai Haji Ali Murtado, Romo Kiai Haji Nawawi Soleh, Romo Kiai Haji Anang Abdul Qadir, dan yang lainnya, para tokoh masyarakat, pejabat kecamatan maupun perangkat desa, dan juga para rawuh ingkang benar-benar saya muliakan. Monggo sareng-sareng kula kali panjenengan sedaya menghadirkan niat, segala macam niat kebaikan ing dalem manah kula panjenengan sedanten, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Keranten ini adalah masjid, mari kita niatkan i'tikaf, niat mencari ridho Allah dengan i'tikaf serta mengikuti dan mendengarkan kajian ilmu agama. Suatu kehormatan saya bisa hadir di sini di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah ini, tempat nostalgia antara harapan dan cita-cita bersatu. Nggih. Jadi ten mriki saya baru mulai belajar yang namanya sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan, hala yahulu haulan. Nggih. Dalam rangka haul Mbah Kiai gede yang tidak diketahui keberapa kalinya. Sebenarnya kula niki radi insecure para jamaah. Nggih, kula niki nggih asal saking mriki, santri mriki, dan kurang pantas sebenarnya kalau dibilang Mau'izatul Hasanah. Tapi nggih karena ini amanah dan amanah itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nggih, apa boleh buat. Mudah-mudahan keberadaan kula napa ingkang badhe kula sampaikan niki bermanfaat kali kula panjenengan sedanten. Para rawuh ingkang kawula hormati, Imam Al-Fayyumi nggih, pengarang kitab Al-Misbah Al-Munir, ulama dari abad sekitar 8 Hijriah.
Beliau mengatakan hala yahulu haulan mimba biqola idza madha wa minhu qila lil am haul wa illam yamdi li'annahu sayamdi tasmiyatun bil masdar. Jadi kata hala yahulu haulan itu artinya adalah idza madha, kalau sudah lewat. Kalau di ilmu shorof itu ikut bab qola, makanya hala yahulu haulan ya. Dan dari situ dinamakan am, itu dinamakan dengan haul yang artinya adalah tahun, walaupun belum genap 1 tahun, karena akan selesai 1 tahun seperti itu. Dan ini merupakan penamaan dengan masdar haul yang berarti adalah am. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya hadir di sini dalam rangka haul Mbah Kiai Gede. Dan para ulama mengatakan bidzikris sholihin tanzilur rahmat wal barokat. Jadi dengan menyebut orang-orang soleh itu akan turun rahmat dan juga berkah. Dan dalam Al-Quran sendiri para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang telah mendahului kita. Di antara mereka ada yang lalai dan takabur, di antara mereka ada yang soleh dan juga mempunyai sikap sabar. Dan yang menginspirasi kita tentunya adalah para ulama, para wali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, beliau menyebutkan bahwa makna dari ayat ini adalah la khawfun alaihim, la khawfun alaihim li'anna allaha la khawfun alaihim min iqabillah li'anna allaha radiya anhum fa'amanahum min iqabih walahum yahzanun ay la yahzanuna ala ma fatahum minad dunya. Jadi para wali, para ulama ini tidak takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah ridho dengan mereka dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka. Mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bersedih atas apa yang tidak mereka dapatkan di dunia. La yahzanuna ala ma fatahum minad dunya. Para rawuh ingkang kawula hormati ya, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan al-auliya? Para ulama mengatakan al-auliya adalah bentuk jamak dari wali, dan wali itu adalah al-mu'min al-mustaqim bi ta'atillah. Al-mu'min al-mustaqim bi ta'atillah. Wal istiqamatu hiya luzumu ta'atillah bi ada'il wajibat wajtinabil muharramat wal iktsar min nawafil ibadat. Jadi para wali itu, atau mufradnya adalah wali, adalah orang yang mukmin, yang istiqomah. Istiqomah sendiri adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara sunnah, walaupun hanya 1 sunnah. Nah, para ulama juga menyebutkan tentang definisi wali, bahwa mereka adalah al-mu'min alladzi taba'a syar'an nabiy alladzi kana fi zamanihi ittiba'an kamilan. Orang yang beriman, yang ikut dengan syariat Nabi yang ada di masanya dengan ngikut yang sempurna, ittiba'an kamilan. Itu yang dimaksud dengan wali. Dan wali ini para jamaah
diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah. Kalau kita ngaji di kitab tauhid, itu ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Laqani. Beliau ini punya kitab, judul kitabnya adalah Jauharut Tauhid. Ya, ada syarahnya Ummul Barohin itu ya, yang dikaji di pondok-pondok. Di salah satu bait beliau menyebutkan tentang ketetapan adanya para wali dan mereka ini diistimewakan dengan karomah. Beliau mengatakan wa asbitan lil auliya karomah wa man nafaha fambidan kalamah. Jadi yakinilah, tetapkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan para wali dengan yang namanya karomah. Kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Nahdlatul Ulama, meyakini bahwa para wali itu punya yang namanya karomah. Orang yang mengingkari karomah, wa man nafaha fambidan kalamah, maka buanglah perkataannya, jangan diikuti. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya para wali dan juga meyakini yang namanya karomah. Nopo karomah niku? Para ulama mengatakan al karomah hiya amrun khariqun lil adah tadharu ala yadil wali. Jadi karomah itu adalah peristiwa luar biasa, di luar kebiasaan, yang muncul pada seorang wali. Orang tiba-tiba dalam waktu yang dekat sampun wonten ten ngersanipun Ka'bah, di depan Ka'bah. Orang dalam waktu yang dekat tiba-tiba menyelesaikan banyak hal, bisa terbang, bisa masuk ke dalam dasar lautan tanpa menggunakan alat penyelam sebagaimana mestinya. Nah, itu adalah contoh daripada karomah. Dan karomah ini para jamaah ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini pada saat itu mengadakan sayembara ya. Barang siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ya, yang ditemukan itu Bilqis menggunakan kasroh huruf ba-nya ya. Dan Al-Qamusul Muhit kata ngoten Bilqis bikasril ba. Jadi mengadakan sayembara. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian, ngomong kepada yang hadir, dan yang hadir ini mboten hanya bangsa manusia tetapi juga bangsa jin. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasananya Bilqis ke hadapanku? Kemudian dengan percaya dirinya ada jin Ifrit. Ifrit ini adalah pimpinan dari bangsa jin, menawarkan diri. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jadi Ifrit ini menawarkan diri, saya wahai Raja Sulaiman, wahai Kanjeng Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan saya dalam hal ini adalah orang yang kuat lagi bisa dipercaya. Kemudian disebutkan di ayat lanjutannya, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nah, di sini para ahli tafsir menyebutkan ya, bahwa yang mengatakan ini adalah Asif bin Barkhiyah, bukan nabi ya, bukan dari bangsa jin melainkan dari bangsa manusia ya. Beliau ini adalah seorang wali. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Asif bin Barkhiyah ini adalah ibnu kholati Sulaiman, anak dari saudari ibunya Nabi Sulaiman. Diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kitab, belajar dari Nabi Sulaiman,
sehingga sampai kepada pangkat wilayah. Beliau mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu yang sangat singkat, sekejap mata. Sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata, singgasananya sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Padahal kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ini ada di Sabak. Sabak itu wonten ten Yaman, Yaman niku wonten ten Afrika. Sedangkan kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di dataran Syam. Sekarang ya daerah Arab niku, di benua Asia, jauh sekali. Tapi Asif bin Barkhiyah ini sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu yang sesingkat itu. Dan belum ada alat transportasi yang canggih pada saat itu. Nah, ini adalah dalil tentang ketetapan adanya karomah bagi para ulama. Peristiwa luar biasa yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wali, yang tujuannya adalah untuk memuliakan orang tersebut. Makanya dinamakan dengan karomah, karena karomah itu artinya adalah mulia. Itu dari ayat Al-Quran. Dari hadis juga ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah dengan firasatnya seorang mukmin, ayil mukminul kamil al wali. Jadi yang dimaksud dengan mukmin di sini adalah orang mukmin yang sempurna. Takutlah engkau dengan firasatnya orang yang beriman dengan iman yang sempurna, wali maksudnya, fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang mukmin ini, wali ini melihat dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali mendapatkan karomah kadang tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bayi yang dikandung oleh istri orang yang datang ini laki-laki atau perempuan, atau tahu bahwa tamu yang datang itu tadi dari sini dan seterusnya. Lah itu firasatnya wali. Fa innahu yanzuru binurillah. Jadi banyak para jamaah contoh-contoh karomah. Di antaranya adalah yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu pada saat itu sudah terjadi ekspansi. Jadi pembukaan wilayah-wilayah Islam, sampai Mesir itu dikuasai oleh umat Islam. Yang diangkat menjadi gubernur pada saat itu adalah Umar bin Al-As, sahabat Umar bin As. Umar bin As suatu ketika didatangi oleh masyarakat Mesir, menyampaikan, wahai Umar bin As, sungai Nil ini punya kebiasaan, punya tradisi, bahwa setiap bulan 10 kalender Koptik, kalender mereka, nama bulannya bulan Peoni, bulan ke-10 kalender Koptik, itu sungai ini harus ada pengorbanan. Dicari seorang perempuan yang masih perawan, diminta dari kedua orang tuanya, didandani dengan hiasan yang paling bagus, diberi pakaian dengan pakaian yang paling indah, kemudian dilemparkan ke sungai Nil supaya terus mengalir. Kemudian Umar bin As, Amrun bin As, karena sudah seorang muslim, sahabat ini tidak mau melaksanakan itu. Beliau mengatakan innahu minal jahiliyah walaysa syai'an minhu fil Islam. Ini adalah kebiasaan jahiliyah, Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Jadi tidak dilaksanakan. Akhirnya sungai Nil ini kering. Sungai ini menjadi kering, lalu beliau berkirim kabar kepada Khalifah Amirul Mukminin pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab ini ngirim surat balasan, tapi bukan kepada Amrun bin As, tetapi kepada siapa? Kepada sungai Nil. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du min Abdullah Umar Amiril Mukminin ila Nili Misr.
dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, pimpinan umat Islam, kepada sungai Nil yang ada di Mesir. Beliau menulis di situ, in kunta tajri biqibalika atau min qibalika fala tajri, fa in kana Allahul wahidul qahar alladhi yujrika fanas'alullah an yujriyaka. Kemudian dikirim itu surat tersebut yang maknanya adalah, kalau engkau wahai sungai Nil mengalir dengan kehendakmu, maka tidak usah mengalir. Tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan maha penguasa yang menjadikanmu mengalir, maka kami minta kepada Allah supaya menjadikanmu mengalir. Surat itu dikirim kepada Amr bin As, kemudian dibaca dan akhirnya dilemparkan ke dalam sungai Nil. Alhamdulillah, setelahnya sungai Nil tidak pernah kering hingga hari ini para jamaah. Ini juga merupakan contoh karomah. Jadi karomah ini bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para wali. Para rawuh ingkang kawula hormati, nggih. Jadi kula kali panjenengan sedanten ya selaku umat Islam punya kewajiban untuk meyakini adanya wali dan juga adanya karomah. Tapi nggih ngoten, para wali ini mboten pamer karomah, nggih. Bukan berarti mereka wali kemudian pamer karomah, mboten. Justru sebaliknya, mereka ini menyembunyikan karomah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tidak mengeluarkan atau menampakkan karomah kecuali ada maslahah syar'iyah atau ada tujuan tertentu, bukan dipamer-pamerkan seperti itu. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam kisah sekali lagi Sayyidina Umar bin Khattab, ya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ini sedang khutbah di Madinah. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan ya sariyatul jabal al-jabal. Jadi memanggil nama seorang panglima perang beliau yang bernama Sariyah bin Zunaim. Jadi para jamaah, Sariyah niki tiang jaler nggih, mboten tiang ekstri. Sariyah bin Zunaim, panglima perang yang diutus untuk berperang di daerah Nahawan. Nahawan ini sekarang masuk ke negara Iran. Negara Iran nggih. Jadi beliau mengatakan ya sariyatul jabal al-jabal, wahai Sariyah dan bala tentaramu, berlindunglah kalian di balik gunung. Seperti itu yang maknanya dalam bahasa kita kata ngoten. Tapi itu beliau ucapkan kapan? Di tengah-tengah khutbah. Orang-orang bingung, wong tiba-tiba khutbah kok, di saat khutbah kok tiba-tiba ngomong seperti itu, orang-orang bingung. Ketika beliau selesai khutbah, para jamaah tanya, apa yang terjadi wahai Sayyidina Umar? Kemudian beliau mengatakan, kalamun ulqiya ala fami. Itu hanya perkataan yang dilontarkan di mulut saya saja. Jadi beliau tidak mengatakan apa yang terjadi. Baru ketika Sariyah dan bala tentara ini datang, mereka menceritakan, kami pada saat itu di daerah Nahawan sedang hendak mengerjakan perang. Kemudian tiba-tiba kami mendengar suara Umar bin Khattab memanggil nama panglima perang dan memerintahkan kami supaya berlindung di balik gunung, dan alhamdulillah dengan perantara tersebut kami diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan tahunya? Ketika bala tentara perang ini kembali ke Madinah. Jadi ini juga sama para jamaah, ya. Ini merupakan bukti adanya karomah. Kemudian para jamaah, kalau pintu kenabian niki sampun ditutup, tetapi kalau pintu kewalian niki masih terbuka lebar, nggih. Oleh karenanya diadakan kegiatan semacam ini, haul, supaya kulo kali panjenengan sedaya niki terinspirasi, termotivasi dengan
perjuangan dan sirah kehidupan para ulama, termasuk juga Mbah Kiai Gede, bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di daerah Gresik Utara ini dan seterusnya ya. Pintu kenabian sama ditutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa khutima biyan nabiyun, artinya tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah aku diangkat menjadi nabi. Dan ayatnya pun nggih sampun jelas, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi yang diangkat setelah Nabi Muhammad. Lah terus kalau ada yang bertanya, Nabi Isa pripun niku? Nabi Khidir pripun niku? Nabi Isa niki nggih kalian Nabi Khidir ini itu diangkat sebelum Nabi Muhammad. Walaupun sekarang beliau berdua ini masih hidup. Satu hidup di langit, Nabi Isa diangkat ke langit, sedangkan Nabi Khidir ini ya, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, kadang bertemu dengan wali, kadang bantu orang mukmin yang membutuhkan dan seterusnya. Mereka berdua diangkat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pintu wilayah niki masih terbuka. Jadi wali niku nggih, seperti disebutkan dalam ayat yang tadi ingkang kula waos, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi syaratipun wonten kalih para jamaah. Satu, beriman. Ingkang nomor kalih istiqomah. Iman dengan keimanan yang benar ya, dengan akidah yang lurus, meyakini bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, Allah tidak butuh dengan segala sesuatu, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Akidahnya benar, tauhidnya lurus, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqomah, luzumu taatillah. Jadi ajeg jejeg dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perkara yang wajib, adaul wajibat, kemudian meninggalkan seluruh hal yang haram, ijtinabul muharramat, wal iktsar minan nawafil, serta memperbanyak perbuatan sunnah, walau nafilatan wahidah, walaupun hanya satu perbuatan sunnah. Jadi niku syarat supaya orang itu bisa mencapai pangkat wilayah ya. Oleh karenanya harus belajar, harus memahami ilmu agama walaupun hal-hal yang mendasar. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti ilmu agama ya, tidak mempelajari hal-hal yang dasar, ini tidak akan menjadi seorang wali, karena dia tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang tidak, dan seterusnya. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan, innallaha mattakhadha waliyan jahilan walau ittakhadhahu la'allamahu. Jadi Gusti Allah itu tidak akan menjadikan orang bodoh dalam urusan agama menjadi seorang wali. Seandainya menjadikan orang bodoh tersebut sebagai wali, maka Allah akan memudahkannya belajar ilmu agama. Oleh karenanya para jamaah nggih, niki tingkatan tertinggi yang kula kali panjenengan sedanten bisa kita capai dengan belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama sebagaimana mestinya, kemudian mengamalkannya sebagaimana mestinya. Oleh karenanya tidak cukup orang itu kalau pengen jadi wali kemudian sibuk dengan zikir tapi tidak pernah belajar ilmu agama, sibuk khidmah kepada wali, sibuk mengerjakan hal-hal yang sunnah dan seterusnya. Itu tidak cukup, karena dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Jadi perkara yang wajib itu lebih diutamakan, perkara yang wajib itu harus diprioritaskan. Bahkan para ulama sudah mewanti-wanti kepada kita, orang itu kalau disibukkan dengan perkara yang sunnah
sehingga lalai dengan perkara yang wajib, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang terpedaya, tertipu oleh setan. Man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Orang kalau sibuk dengan perkara yang sunnah sehingga lalai dengan hal yang wajib, maka orang itu adalah orang yang tertipu. Sebaliknya, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang kalau sibuk mengerjakan yang wajib sehingga tidak sempat mengerjakan yang sunnah, maka orang ini adalah orang yang ma'dzur, punya uzur, dimaklumi. Para rawuh ingkang kawula hormati, nggih, mudah-mudahan acara haul kados ngeten niki memberikan pengingat buat kita sekalian bahwa kita harus menyiapkan yang namanya kematian dengan sebaik-baiknya. Ingat dengan yang namanya kematian, dan juga kita harus selalu ingat bahwa kematian itu datang tanpa diundang dan tiba-tiba para jamaah. Orang-orang soleh itu ketika dalam kondisi sakaratul maut, mereka didatangi oleh para malaikat rahmat. Orang-orang yang soleh bisa melihat malaikat rahmat, bisa mendengar ucapan malaikat rahmat, namun orang-orang yang berada di sekitarnya tidak bisa melihat, juga tidak bisa mendengar. Oleh karenanya dia merasa senang, merasa ringan, karena orang yang meninggal itu pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini adalah rasa sakit yang paling tinggi derajatnya yang dirasakan oleh orang semasa hidupnya. Namun demikian, karena dia didatangi oleh malaikat rahmat, kemudian malaikat rahmat menghibur, datang dengan bentuk yang indah, dengan ucapan yang baik, sehingga rasa sakit itu menjadi ringan dan dia tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Para rawuh ingkang kawula hormati, nggih, membahas mengenai kematian niki nggih macam-macam. Ada orang yang meninggal itu didahului dengan rasa sakit parah terlebih dahulu, kemudian meninggal dunia. Namun ada juga orang meninggal itu tiba-tiba, tidak didahului oleh rasa sakit, tiba-tiba meninggal, seperti yang dialami oleh Nabi Daud alaihissalam, bapak dari Nabi Sulaiman. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman ini kan diberikan karunia mukjizat ya. Kalau tadi kita bahas karomah, ada juga yang namanya mukjizat, hampir sama. Kalau karomah itu muncul pada seorang wali, maka mukjizat ini muncul pada seorang nabi. Amrun khariqun lil 'adah tadharu ala yadi man idda'an nubuwah li isbatin nubuwah. Jadi peristiwa luar biasa yang muncul pada orang yang mengaku nabi ya, dan itu untuk menetapkan bahwa dia adalah benar-benar seorang nabi. Di antara mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman ini bisa memahami bahasa binatang. Memahami bahasa binatang, memahami tumbuh-tumbuhan. Itu satu dari sekian banyak mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi beliau itu tahu, beliau itu nanya, mewawancarai tumbuh-tumbuhan. Li aisyai'in khuliqta, kamu diciptakan untuk apa? Kemudian tumbuhan itu mengatakan khuliqtu likadza wa kadza, saya diciptakan untuk obat ini, bermanfaat apa membahayakan? Itu menjawab tumbuhan tersebut. Suatu ketika di tempat biasa Nabi Sulaiman mengerjakan sholat, itu tumbuhan. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, li aisyai'in khuliqta, kamu diciptakan untuk apa? Kemudian tumbuhan itu mengatakan khuliqtu li kharabi hadzal bait, saya diciptakan untuk kehancuran tempat ini. Ternyata itu adalah isyarat bahwa kematian Nabi Sulaiman ini sudah dekat. Kemudian Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembunyikan kematiannya. Karena Nabi Sulaiman ini para jamaah, beliau nabi sekaligus raja. Beliau menguasai bangsa manusia
dan juga bangsa jin. Ya. Jin diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas yang berat, dan mereka kalau nggak nurut itu langsung turun azab dari Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan mereka. Oleh karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam minta supaya disembunyikan kematiannya dari rakyatnya. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman mengerjakan sholat dan beliau menggunakan tongkat, ya, dan nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang tahu tentang kematian Nabi Sulaiman ini. Baru setahun kemudian tongkat yang beliau gunakan ini keropos, dimakan rayap. Kemudian beliau terjatuh. Pada saat itulah orang-orang tahu, bangsa jin tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia. Para rawuh ingkang kawula hormati, nggih, di acara haul Mbah Kiai Gede ini monggo sareng-sareng kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sekalian, nggih. Alhamdulillah tadi sampun disebutkan oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nawawi Soleh. Saya juga berusaha untuk mencari sejarah, ya, mencari kisah dari Mbah Kiai Gede, tapi memang tidak saya temukan, terbatas sekali. Alhamdulillah saya dapat PDF ketikan lawas ditulis oleh seorang penilih agama, Bapak Muhammad Zainal S, dan ini ditasheh oleh Kiai Haji Muhammad Soleh Mustafa, dan ini diterbitkan pada tahun 1962. Nah, di situ memang disebutkan bahwa beliau ini berasal dari Bugis, Makassar, Sulawesi. Diperintahkan oleh guru beliau Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Nah, karena beliau ini pedagang kelapa, akhirnya beliau ini menurunkan barang dagangannya di sekitar Bengawan Solo. Bongkar muatnya itu di desa, di situ disebutkan bongkar muatnya itu di desa yang sekarang nama desanya adalah Ngampel. Leres nggih? Mohon dikoreksi para kiai. Awalnya itu dari kata ngampil, bahasa Jawa yang artinya adalah pinjam. Leres ngoten ya nggih. Seperti itu. Itu salah satu versi kados ngoten. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa nama itu diambil dari Ampel Dento, tempatnya Sunan Ampel di sana, seperti itu. Kemudian beliau juga merintis pasar legi, ya, pasar yang 5 hari sekali, setiap pasaran legi, yang itu memang digunakan aktivitas ketika para santri sedang libur. Namun ada sedikit beda dari yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Nawawi Soleh. Jadi selisihnya itu bukan 100 tahun Pak Kiai, di buku itu 300 tahun. Jadi beliau ini datang di pertengahan abad 15, ya, meninggal di sekitar tahun 1463 atau 61 begitu. Sedangkan Pondok Pesantren Komarudin itu baru didirikan pada tahun 1775. Jadi Masya Allah selisihnya 300 tahunan, 3 abad, ya. Apapun itu para jamaah, yang jelas jasa dari Mbah Kiai Gede ini sangat besar sekali, nggih. Mbah Kiai Gede Bungah, ya, asalnya adalah Mbah Kiai Gede Bunguh. Jadi maksudnya orang-orang punya seperti itu, maksudnya adalah seorang kiai yang agung yang pekerjaannya adalah berdagang kelapa, ya. Apapun itu beliau punya jasa yang besar, sangat layak sekali untuk dikenang jasanya. Diadakan acara semacam ini untuk mengingat jasa dan perjuangan beliau, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keberkahan dengan mengenang jasa beliau, dan jasa beliau ini memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cekap semanten para jamaah, karena setelah ini nggih masih ada tahlil. Mudah-mudahan nopo engkang kula sampai akan memberikan manfaat. Kurang langkungipun kula nyuwun agung pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
pun aturaken kungipun panuwun jazakumullah ahsanal jaza. Semoga yang disampaikan oleh Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ainur Rahim menjadikan kita senantiasa mencintai para wali, mencintai para ulama, dan meniru menjadi orang-orang yang istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh sampai akhir hayat.